Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanazla Rizal dari Perbankan Syariah 5A ingin memaparkan materi mengenai produk investasi syariah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Investasi Syariah. Berikut penjelasannya. Dalam bagi hasil, terdapat dua akad di dalamnya. Yang pertama, akad mudharabah dan yang kedua, akad musyarakah. Akad mudharabah ialah akad kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dengan pengelola usaha atau mudarib. Pemilik modal memberikan dana, sedangkan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Yang kedua, akad musyarakah ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak menyertakan modal baik berupa uang maupun aset untuk menjalankan usaha bersama. Contoh penerapan akad mudharabah dalam produk. Yang pertama, deposito syariah, yaitu mudharabah berjangka, di mana nasabah menyetorkan sejumlah uang untuk dikelola oleh bank dalam jangka waktu tertentu dan hasil usaha dibagi sesuai nisbah. Yang kedua, tabungan syariah, yaitu mudharabah mutlakah, di mana nasabah menyimpan dana di bank, kemudian bank mengelola dana tersebut untuk usaha halal, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Yang ketiga, reksadana syariah, di mana investor menyerahkan dana kepada manajer investasi yang mengelolanya pada instrumen syariah. Lalu, keuntungan dibagi sesuai nisbah dengan tambahan wakalah untuk biaya pengelolaan. Lalu, contoh penerapan akad musyarakah dalam produk. Contoh pertama adalah kerjasama modal usaha. Misalnya, dua orang sahabat sepakat membuka rumah makan. Keduanya sama-sama menyertakan modal, bisa berupa uang atau barang. Kemudian, usaha dijalankan bersama. Hasil keuntungan dibagi sesuai nisbah, dan bila rugi ditanggung sesuai besarnya modal yang dimasukkan. Contoh kedua adalah proyek investasi. Misalnya, bank syariah bekerjasama dengan pengusaha properti untuk membangun perumahan. Bank menyertakan sebagian besar dana, sementara pengusaha menyertakan dana lebih kecil sekaligus tenaga dan pengalaman. Setelah proyek selesai dan rumah terjual, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Dalam jual beli terdapat dua akad di dalamnya. Yang pertama, akad murabah, yang kedua, akad salam. Akad murabah ialah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati dengan pembeli. Akad salam ialah akad jual beli dengan cara pemesanan dan pembayaran harga barang dilakukan di muka secara penuh, sedangkan barang diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati. Contoh penerapan akad murabah ialah pembiayaan barang modal di bank syariah. Misalnya, seorang nasabah ingin membeli mesin produksi seharga 100 juta rupiah, bank syariah membeli mesin tersebut dari pemasok dengan harga produk yang jelas, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan, misalnya 10 juta rupiah. Nasabah membayar harga tersebut secara angsuran sesuai kesepakatan. Dengan demikian, nasabah memperoleh barang modal yang dibutuhkan sementara bank mendapatkan keuntungan yang halal. Contoh penerapannya ialah pertama, dalam bidang pertanian. Contohnya, seorang pedagang memesan hasil panen 100 karung beras dari petani dengan pembayaran penuh di awal. Beras akan diserahkan setelah musim panen tiba. Yang kedua, dalam bidang manufaktur, sebuah perusahaan memesan 1000 unit pakaian seragam dalam pabrik garmen dengan ukuran dan desain tertentu. Pabrik akan memproduksi sesuai pesanan dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Yang ketiga, dalam bidang konstruksi, misalnya pemerintah memesan pembangunan jembatan atau gedung melalui kontraktor melaksanakan pembangunan sesuai spesifikasi dan waktu yang disepakati, sedangkan pembayaran bisa dilakukan bertahap sesuai progres proyek. Contoh pertama, sewa alat berat. Sebuah perusahaan konstruksi menyewa ekskavator membayar dengan cara bulanan. Kemudian, jika menggunakan akad MBT, maka setelah masa sewa selesai dan cicilan lunas, ekskavator dapat menjadi milik penyewa. Yang kedua, sewa properti. Nasabah membayar sewa secara berkala dan ketika kontrak selesai, ruko dikembalikan. Jika akadnya IMBT, setelah masa sewa dan pembayaran selesai, ruko berpindah menjadi milik nasabah. Yang ketiga, sewa kendaraan. Nasabah membayar biaya sewa bulanan dan setelah kontrak selesai, kendaraan dikembalikan. Jika menggunakan IMBT, setelah cicilan berakhir kendaraan menjadi milik nasabah. Pasar modal syariah adalah kegiatan transaksi surat berharga yang dilakukan sesuai prinsip syariah Islam. Pasar modal ini menyediakan instrumen keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta digunakan untuk investasi maupun pendanaan usaha halal. Instrumen yang pertama ialah suku. Suku sering disebut obligasi syariah, yaitu surat berharga yang mewakili kepemilikan atas suatu aset atau proyek. Pemegang suku berhak atas imbal hasil dari aset yang dibiayai, misalnya proyek infrastruktur, dan bukan berupa bunga seperti obligasi konvensional.
Instrumen kedua adalah reksadana syariah. Reksadana ini mengumpulkan dana dari masyarakat untuk dikelola manajer investasi hanya pada instrumen yang halal, seperti saham syariah atau suku. Keuntungan dibagi kepada investor sesuai porsi kepemilikan unit pernyataan. Instrumen yang terakhir ialah saham syariah. Saham ini menunjukkan kepemilikan investor pada perusahaan yang kegiatan usahanya halal dan memenuhi prinsip syariah, seperti tidak bergerak di bidang riba, perjudian, minuman keras, atau usaha haram lainnya. Investor berhak atas dividen dan potensi keuntungan dari kenaikan harga saham.